Alhamdulillah, akhirnya vlog bakar-bakar sekaligus makan bersama di laut bareng keluarga kecilku waktu edisi Lebaran Idul Adha kemarin akhirnya tayang juga. Masya Allah, di sini udah kelar makan, kita bakalan bersahabat akrab dulu dengan ombak yang ada di pinggiran pantai. Lanjut anak-anak cari umang-umang. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, ini tuh vlog kita waktu acara makan-makan bersama di pantai dan ini masih lanjutan video yang aku upload kemarin. Hayo, siapa nih kalian yang selalu nungguin vlog-vlog sederhana aku tayang setiap harinya? Nih kalian nikmatin aja ya guys videonya, walaupun di sini tuh cara aku editing, cara aku VO serta cara pengambilan gambarnya itu tuh belum 100% bener dan belum 100% juga bagus. Harap maklum aja lah, namanya juga di sini kan aku masih dalam proses belajar. Dan oke guys, singkat ceritanya aja, di sini tuh kita udah mau berangkat dan di sini kita bagi dua ya guys, karena kita kan lumayan rame nih. Kita satu keluarga ada 5 anggota kayak gitu ya. Ya aku sama suami, terus anak-anak juga ada 3. Jadi kita berlima. Makanya di sini tuh untuk cara berangkatnya kita bagi dua. Nah, di sini aku berdua sama Wamilda aja bawa motor Beat, sementara tadi untuk Dede Zahra, Uda Aziz sama bapaknya itu tuh satu motor pakai motor grandong. Harusnya Dede Zahra tadi tuh sama aku ya guys, kita bertiga. Cuman karena di sini tuh Dede Zahranya nggak mau dan nggak nyaman juga sama aku, jadi maunya sama bapaknya. Makanya untuk suami itu pure cuma bawa anak-anak aja. Tadi suami bertiga kan sama Uda Aziz sama Dede Zahra pakai motor grandong. Motor grandong ya Allah, tapi di sini tuh bukannya grandong yang ada di film Nenek Lampir ya guys, melainkan motor butut. Cuman karena setiap harinya kita tuh emang udah nyamannya nyebutnya motor grandong, jadi udah sampai aku beranak pinak punya anak 3 nyebutnya ya tetap motor grandong. Nih konten kreator satu ini balik lagi karena mau ngambil tripod say. Nah, ini kita skip lagi proses waktu masih di perjalanannya. Di sini aku nggak ada videoin sama sekali, soalnya nggak bisa say, karena di sini kan aku tuh nyetir motor, jadi tangan sebelah nyetir motor. Kalau misalkan tangan satu kita mau ambilin video-video waktu masih di jalan, nanti yang ada itu malahan kita jatuh. Pokoknya kalau misalkan mau kemana-mana yang wajib banget kita perhatiin dan wajib banget kita jaga itu cuma satu guys, yaitu keselamatan kita. Apalagi kalau di sini tuh kita bawa motor, posisinya bawa anak-anak juga harus ekstra hati-hati ya. Pokoknya itulah pesan aku guys, walaupun kita ngonten ya harus pandai-pandai juga lah. Soalnya maafnya ngomong, kalau misalkan sampai kita jatuh, kalau cuma sekedar hancur motornya aja ataupun kendaraan kita itu belum seberapa ya guys, tapi kalau misalkan salah satu di antara kita ataupun anak kita yang maafnya ngomong itu entah sampai patah kaki, entah patah tangan, entah patah apa, pokoknya sampai bisa nggak berjalan atau berdiri, itu bakalan menjadi penyesalan seumur hidup serta luka mendalam yang bakalan susah banget untuk diobati. Masya Allah, di sini tuh untuk sekedar membayangkan aja aku udah nggak sanggup guys. Apalagi kadang tuh sampai ngelihat ada kejadian di tengah jalan kayak jalan raya ataupun jalan gede kayak gitu yang bener-bener seperti pengendaranya itu tuh padat ya. Jadi di situ tuh kadang-kadang banyak banget guys kejadian-kejadian yang nggak terduga. Entah itu motor, entah itu mobil, pokoknya Masya Allah sering banyak banget ya guys kejadian kalau lagi di tengah jalan raya. Yang lebih parahnya lagi masih mending guys kalau misalkan cuma kendaraan kita aja yang hancur, tapi ini tuh kebanyakan sepemudi-pemudinya juga ya ampun bisa sampai terlindas ban. Ada juga kadang-kadang yang lagi tengah ngebonceng anak sama istrinya tapi kecelakaan di tengah jalan, dan maafnya ngomong itu banyak banget yang terjadi, anak sama istrinya sampai meninggoy di tempat. Masya Allah, aku kalau misalkan lihat kejadian kayak gitu asli semenyeramkan kayak gitu aku serasa mau pingsan di tempat. Ya walaupun semua itu terjadi karena sudah takdirnya juga, dan untuk cara mereka berpulang menghadap Sang Khalik itu tuh mungkin harus melewati musibah seperti itu dulu. Tapi jujur banget aku pribadi kalau misalkan kita boleh meminta, lebih baik kita itu pulang dengan cara yang baik-baik. Yang penting tidak dengan cara yang semenyeramkan dan setragis itu. Ya udah, Masya Allah banget di sini tuh ceritanya udah terlalu kepanjangan, kelebaran, udah ngalor ngidul kesana kesini ya kan. Sampai-sampai ini tuh videonya udah ketinggalan jauh banget. Ini kita udah sampai di pantai ataupun di lautnya. Oh ya guys, karena ini tuh pantai yang paling deket banget sama rumah kita. Mungkin jaraknya kalau misalkan kita tempuh lebih kurangnya perjalanan 1 jam lah ya kita sampai. Mungkin juga nggak nyampe juga sih 1 jam saking deketnya. Tapi tetap aja sih walaupun pantainya ini tuh deket dari rumah kita, tapi kita tetap jarang banget mau main ke pantai ini guys. Ya palingan kalau misalkan lagi ada acara tahun baruan, terus lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, atau di hari-hari tertentu aja kalau misalkan suami lagi libur kerja, baru deh kita itu bisa main ke sini. Karena aku pribadi kalau misalkan main-main ke laut kayak gini udah pasti kita itu acaranya kayak weekend terus liburan kayak gitu ya kan, udah pasti
pasti di sini tuh pengunjungnya kan emang posisinya rame. Jadi aku tuh paling males banget kalau misalkan main ke laut ini tuh tanpa suami ya karena takutnya itu dilirik brondong lah, dilirik suami orang lah, dan aku paling insecure banget. Sebenarnya itu udah hal yang lazim sih, apalagi kalau misalkan kita berada di tempat keramaian dan udah pastilah kadang-kadang kita itu menjadi pusat perhatian. Sebenarnya di sini tuh kita sering diperhatiin sama brondong ataupun sama suami orang itu tuh bukan karena kita cantik guys, tapi ya karena mereka pengen lihat aja gitu. Berhubung karena aku tuh tipe orangnya yang gak nyamanan, jadi kalau misalkan aku tuh diperhatiin sama lawan jenis terlalu lama yang bukan suami aku, itu tuh aku bawaannya gak betah dan kadang-kadang suka ngomong sendiri dalam hati, pulang, pulang, ayo pulang sekarang, pokoknya harus pulang. Hayo, ada nggak yang tipenya sama kayak aku? Cung, kalian langsung aja komen di bawah ya. Dan di sini tuh kita lagi duduk-duduk bareng ya, bareng anak-anak, bareng suami, dan singkat ceritanya aja di sini tuh suami minta uang say. Karena mau beli ikan. Soalnya tujuan utama kita ke sini selain kita mau healing-healing kayak gitu, kita mau jalan-jalan sekalian juga kita mau bakar-bakar dan makan-makan juga kan. Ya, biar ada momen-momennya gitulah yang bisa kita kenang-kenang di sini dari setiap tahunnya. Itu nanti nggak tahu deh kira-kira suami itu bakalan beli ikan apa. Soalnya di sini kan aku juga nggak ngikut tuh turun ke bawah beli ikan di gudang. Makanya di sini tuh aku cukup di sini aja soalnya mau ngejagain Dede Zara juga ya kan. Takutnya nanti tuh kemana-mana. Secara di sini tuh ekstrim banget, di sini tuh laut say. Jadi di mana-mana air. Ya udah suka-suka suami aja lah mau beli ikan apa. Yang penting di sini tuh kita pandangnya ada ikan bakar aja udah. Dan ini kita tumben banget ya bakar-bakar kali ini tuh nggak bawa ayam. Soalnya tadi pagi kita nggak sempet untuk beli ayam lagi. Soalnya udah kesiangan banget. Jadi untuk bakar-bakar kali ini tuh kita putusin untuk skip ayamnya dulu. Dan Masya Allah tabarakallah, ini ditinggal cerita ngalor ngidul dari tadi ternyata ikan bakar suami aku udah mateng guys. BTW kalian tahu nggak ini tuh ikan apa? Nih ya aku kasih tahu, ini tuh namanya ikan Simba. 3 ekor ikan ini tuh timbangannya 1 kilo dan untuk harganya cuma di 50 ribuan aja. Masya Allah murah banget kan. Dan oke deh karena di sini tuh untuk ikan bakarnya udah mateng, jadi kita udah siap aja mau makan nih. Tapi sebelumnya aku mau unboxing jeruk dulu guys. Kebetulan tadi tuh ada ibu-ibu ya yang nawarin jeruk kayak gini, terus harganya per kantong kayak gini tuh 10 ribu di timbangan 1 kilo. Jadi udah di sini tuh karena anggota kita rame, kita berlima, jadi aku belinya tuh 2 kilo dan harganya 20 ribu dong tentunya. Jangan dilihat dari warna kulitnya yang hijau ya say, karena ini tuh asli aku nyobainnya tadi tuh udah habis satu dan itu rasanya benar-benar sugar banget, perpaduan dari antara rasa manis dan juga rasa asem. Masya Allah pokoknya ini tuh paling cocok banget dimakan di siang hari kayak gini. Dan ya udah ini kita langsung aja mau makan karena kebetulan ini tuh udah siang ya guys, udah di sekitaran jam 1 dan perut kita udah bener-bener keroncongan banget. Jadi untuk menu makan kita kali ini ataupun siang ini bisa kalian tonton dulu di video sebelumnya ataupun video yang aku upload kemarin. Jadi ceritanya itu tuh biar lebih nyambung aja sih. Ya kalau aku nggak salah kemarin tuh aku ada bikin tumisan pepaya muda, terus lauknya aku ada ngegoreng tahu, ngegoreng telur, bikin sambal rampai, sambal terasi kayak gitu, terus ada lalapan wortel, dan ketika sampai di pantai kita itu cuma nambahin bikin ikan bakar aja. Disclaimer dulu ya say, untuk video kali ini tuh durasinya lumayan panjang karena di sini tuh kayak berasa sayang banget kalau misalkan kebanyakan video yang kita buang ketimbang yang kita ambil. Jadi aku tuh berharap banget sih semoga kalian tuh nontonnya selalu suka, selalu nyaman, dan tentunya gak pernah bosen-bosen sama video-video random aku setiap harinya ya say. Karena enaknya kita menjadi konten kreator tuh ya seperti ini, bisa mengabadikan momen-momen juga. Jadi misalkan ini tuh kenang-kenangan kita tahun ini ya kan, jadi ini beberapa tahun ke depan masih bisa lagi kita tonton ulang gitu loh. Apalagi kalau misalkan kontennya itu tuh seperti kita ya, a day in my life ataupun rutinitas tentang seputaran rutinitas ibu rumah tangga ya kan. Kayak aku ini yang gak jauh-jauh sih, cuma sekedar rutinitas kalau misalkan lagi ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, beberes, masak, atau bahkan sesekali jalan-jalan kayak gini. Jadi menurut aku wajib banget sih save momen say biar nggak hilang. Dan oke lah singkat ceritanya ini tuh kita udah kelar aja ya makan-makannya. Dan untuk ikan bakar tadi tuh yang 3 ekor kan cuma 2 ya yang kita makan di sini, sementara yang 1 ekornya tadi tuh aku masukin dalam kantong plastik. Sengaja banget aku pilihin yang paling besar dan aku sisain untuk ibu mertua dan bapak mertua aku karena Masya Allah di sini tuh ibu mertua sama bapak mertua aku suka banget sama yang namanya ikan bakar. Walah ternyata untuk ikan panggang yang 2 ekor kita santap untuk makan siang tadi ternyata itu pun nggak habis guys, cuma habis 1 ekor aja. Jadi ya udah untuk sisaannya kita bungkus lagi dan kita bawa pulang aja. Dan oke di sini tuh udah kelar makan, kita langsung aja nih suami tadi tuh sambil minum kopi sambil nyemil roti juga karena walaupun kita udah kenyang sama nasi tapi beda tempatnya ya say antara nasi, lauk pauk sama kue dan minuman kopi. Tuh lihat aja di pojokan sana udah Aziz walaupun baru aja kelar makan masih aja tetap jajan
kembang telur. Namanya juga bocil, makanya kalau keluar rumah gak bawa uang, aduh bisa berabe nih urusannya. Ya udah, di sini aku lagi mau ngeberesin wadah-wadah, perpiringan ataupun permangkokan bekas kita makan ya guys. Di situ suami lagi buang sampah. Tadi sementara aku lagi ngeberesin perbumbuan seperti masako karena kita tadi tuh ada beli 4 bungkus sih, beli 2.000 dapat 4 ya kan. Terus cuma kepakainya 1,5 bungkus aja untuk kita bakar-bakar ikan. Pasangan suami istri satu ini nggak tahu kenapa ya nggak bisa lihat yang aneh sedikit ataupun lihat yang lucu sedikit, ya udah langsung ngakak parah kayak gini. Aku aja sampai capek banget guys. Aku tuh ketawa mulu dari tadi. Ini aku ngeluarin gelas, niatnya sih mau minum kopi tapi malah di pojokan sana udah Aziz itu tuh numpahin air, ya Allah. Jadi di sini tuh hilang seketika deh mood aku, soalnya tempat kita duduk ini tuh merembet semua pada basah. Ya udah kita beralih aja makan jeruk. Daripada nanti mulut aku merembet kemana-mana ya kan, ngomel-ngomel nggak jelas sama anak-anak. Daripada di sini tuh aku capek, ya udah kita sumpel aja ini mulut pakai jeruk. Aduh, rasanya bener-bener enak banget. Ini seger sih, manis, asem. Oh iya say, kalau misalkan dari tadi kalian itu ngelihat aku makannya pakai tangan kiri mulu, mohon maaf banget. Di sini aku jelasin dulu kali ya sebelum kalian salah paham di sini tuh, karena kebanyakan aku nge-record videonya itu tuh pakai kamera depan. Jadi kalau misalkan aku tuh makan sesuatu yang awalnya aku pakai tangan kanan, tapi di videonya itu tuh kelihatannya pakai tangan kiri. Coba deh kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian praktekin aja tuh sendiri di handphone kalian masing-masing. Kalian bikin video terus kalian makan-makan kayak gitu, abis itu coba deh kalian style dulu videonya. Nanti otomatis di situ tuh pasti berubah drastis. Yang awalnya kalian itu tuh makannya pakai tangan kanan, nanti terlihat jelas di videonya kalau kalian itu tuh lagi makan menggunakan tangan kiri. Makanya setelah aku ngomong kayak gini, aku sih berharap banget ya semoga kalian itu pada ngerti dan nggak sampai berburuk sangka lagi. Takutnya nanti tuh kalian pada komen, "Bunda, kenapa makannya kok pakai tangan kiri? Emangnya gak punya tangan kanan tah?" Jangan ya sayang, nggak boleh komen kayak gitu, soalnya nanti aku bisa nangis. Apalagi aku tuh orangnya baperan banget. Ya udah, singkat ceritanya aja, ini kita udah kelar sholat zuhur dan ini sekarang tuh di sekitaran jam 2-an gitu loh guys. Dan alhamdulillah banget karena di area pantai tempat kita main ini tuh mereka menyediakan tempat untuk kita sholat, ya walaupun belum berupa musola, kayak semacam gubuk kecil gitu. Dan tempatnya itu tuh benar-benar masya Allah bersih banget. Terus di sana juga udah disediain satu setel mukena, jadi aman banget ya kalau misalkan kita kelupaan dari rumah nggak bawa mukena. Di situ tuh udah ada persiapan, jadi kita tuh aman-aman aja karena kita masih tetap bisa sholat. Dan ini kita udah pindah aja tempat duduk ya, kita udah bergeser. Kalau tadi tuh kita duduk di bagian area bawah, sekarang kita udah pindah di bagian area atas nih. Tadi kita udah kelar juga minum-minum kopi sama anak-anak ya kan, suami lagi main handphone di situ, sementara ini istrinya mau turun dulu ke bawah nih sambil menikmati ombaknya pantai. Pokoknya kalau udah berada di pantai kayak gini, udah ini tuh berasanya kayak dilema banget dan aku berasa kayak mau nginep di sini, nggak usah pulang. Bisa nggak sih semalam aja kita minum di pantai, tapi sayangnya di sini tuh nggak ada tempat penginapan. Ya udah sih, besok-besok kalau masih kangen sama tempat ini tinggal balik lagi aja, wong tempatnya juga nggak jauh ya kan. Masya Allah, ombaknya bisa kalian lihat sendiri. Di situ tuh agak lumayan gede ya, tapi di sini aku seru sih, aku happy. Nah, nongol nih Dede Zara. Biasalah ya, namanya juga anak-anak ya, jiwa untuk main masak-masakan itu tuh nggak pernah ditinggalin. Di rumah main masak-masakan, kita bawa ke pantai juga masih tetap masak-masakan juga. Yang penting nggak nangis aja sih, terserah lah bocil mau main apa ya kan. Soalnya di sini tuh aku kalau ngedenger anak nangis terus tuh ya ampun, ini kepala aku pening serasa mau pecah. Asli 7 keliling pusingnya. Ini aku suka banget melambai-lambaikan tangan di pinggiran pantai. Asli hawanya itu tuh walaupun panas tapi ada segernya karena ada angin sepoi-sepoinya gitu loh, tapi ada panasnya juga. Gimana sih konsepnya? Ya udah, ini kita mainnya udah kelar, nggak usah kelamaan juga berdiri di pinggiran pantainya. Ingat ada anak-anak yang kita tinggalin di atas sini. Takutnya nanti tuh lari kemana-mana, terutama untuk Dede Zahra ya kan. Tahu aja sih anak kecil kalau lepas dari pengawasan orang tua mah pasti ada aja dramanya. Dan masya Allah guys, di sini tuh udah Aziz sama bapaknya berdua abis nyari umang-umang. BTW di tempat kalian ini namanya apa sih? Soalnya kalau di tempat aku ini tuh disebutnya umang-umang. Bentukannya itu loh kecil-kecil, imut, lucu, mungil, pokoknya bikin gemes. Dan oke guys, karena ini durasinya udah kelar tuh, di bawah sana juga ada bapak-bapak yang lagi pada nangkap ikan. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi aja di video aku berikutnya ya. Bye bye. Maaf banget durasinya udah panjang banget.